Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Alvina Musfira kembali hadir menyapa. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, seperti janji aku di video sebelumnya, kali ini aku membahas tentang Cloudy. Karena kan di video aku yang tentang toilet training aku sempat nyinggung nih tentang si Cloudy gitu. Nah, di sini aku mau menjelaskan ke teman-teman semuanya tentang apa sih itu Cloudy, terus kenapa sih memilih Cloudy, manfaatnya apa, seperti apa sih dia Cloudy. Nah, ini dia, aku udah menyiapkan beberapa Cloudy koleksi anak aku gitu, yang dipakai oleh anak aku. Nah, sebelumnya teman-teman, Cloudy itu adalah akronim atau singkatan dari cloth diapers. Jadi cloth artinya kain gitu, diapers ya memang popok, jadi popok kain. Nah, aku menggunakan popok kain ini sejak anak aku usia 1 bulan sampai 1 tahun gitu. Terus kemudian kenapa sih memilih untuk menggunakan Cloudy? Karena resah ya diriku. Jadi pas aku tahu aku hamil, aku sudah memikirkan nanti kalau aku pakai popok untuk anak aku, buangnya gimana ya? Kan kalau di kota itu teman-teman tahu sendiri, buangnya pasti berakhir di TPA, atau kadang malah dibuangnya sembarangan, ada di jalan-jalan atau bahkan dibuang di sungai. Nah, ini yang ingin aku hindari gitu. Aku tuh belum bisa sepenuhnya stop atau belum sepenuhnya bisa menerapkan zero waste, tapi aku ingin belajar. Nah, salah satunya memang menggunakan ini. Kebetulan sebelumnya aku juga sudah pernah menggunakan menspad. Nah, mungkin kapan-kapan aku bisa sharing-sharing nih masalah menspad. Nah, teman-teman, kemudian aku cari-cari apa sih yang bisa aku gunakan untuk mengurangi penggunaan popok diapers gitu ya, popok sekali pakai. Ternyata aku coba searching iseng, oh ada nih namanya Cloudy gitu. Terus aku cari tahu, kebetulan ada komunitasnya, bukan komunitasnya sih, mungkin kayak perkumpulan gitu, para pengguna Cloudy. Aku ikut gabung waktu itu, waktu ada webinar. Jadi waktu aku hamil aku udah cari-cari masalah Cloudy, tentang biaya yang berapa, cara perawatannya seperti apa, dan kayak gitu. Terus kemudian makin mantaplah aku menggunakan Cloudy ketika aku bilang sama suamiku dan ternyata di ACC. Terus kemudian mulai mencicil mulai mencicil beli Cloudy, maksudnya mulai mencicil beli Cloudy itu ketika udah masuk semester 3 ya. Aku baru beli beberapa, belum banyak koleksinya waktu itu. Terus habis itu gimana sih kemudian perjalanan aku menggunakan Cloudy gitu. Aku mau cerita mulai dari sini. Jadi setahu aku ya, jadi sependek pengetahuan aku, dari hasil webinar, aku kepo-kepo, searching gitu, memang banyak yang menambahkan informasi kalau ketika menggunakan Cloudy itu anaknya lebih mudah diproses toilet training. Nah, memang ini yang jadi salah satu, oke lah, aku makin mantep menggunakan Cloudy gitu. Terus tapi memang ketika ada plus minusnya ya ketika kita menggunakan Cloudy. Yang baik-baiknya aku mau ceritakan dulu. Yang pertama, yang jelas kita hemat nih, karena tidak perlu tiap bulan beli diapers. Apalagi teman-teman tahu kalau penggunaan diapers itu, kalau anaknya kulitnya tidak sensitif misalnya, itu kan kalau nggak sensitif aja kita gantinya setiap 4 jam sekali gitu ya. Apalagi kalau anak kulitnya sensitif bisa 3 jam atau bahkan 2 jam sekali. Bisa dihitung selama 1 hari penggunaan diapersnya harus berapa gitu. Terus kemudian belum teman-teman, kalau searching harga diapers itu bervariasi, mulai dari ada yang murah sampai ke yang mahal. Apalagi kalau anaknya sensitif bisa harus menggunakan yang mahal, dan itu kalau di total aja udah berapa. Kalau penggunaan aku pribadi ya, jadi kalau aku pribadi memang ketika menggunakan Cloudy masih menggunakan diapers, tapi penggunaannya hanya aku batasi gitu, 1 bulan hanya pakai 1,5 bulan pakai 1 box yang isi 50, itu bisa habis 1,5 bulan. Nah, kemudian kenapa kok udah masih pakai Cloudy tapi masih pakai diapers gitu ya. Nah, ini jadi ke spoiler di awal, karena memang ternyata ketika proses perjalanannya ada saat-saat itu yang tidak terduga gitu. Misalnya aku lagi sakit, suami aku lagi sakit, atau anaknya yang lagi sakit, kemudian tidak memungkinkan untuk mencuci Cloudy dengan cepat. Maksudnya
karena stoknya aku juga nggak punya yang berlebih banget ya, cukup gitu ya. Jadi kan memang harus pakai jatuh lagi handphonenya. Nah, jadi memang harus tetap di nyetok gitu ya. Dan apalagi kalau di kondisi tidak terduga seperti itu, memang salah satu yang memudahkan adalah menggunakan diapers. Terus kemudian kalau lagi bepergian misalnya, jadi kondisi-kondisi itu yang membuat memang menggunakan diapers menjadi salah satu pilihan gitu ya. Pilihan maksudnya kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu. Nah teman-teman, aku mau kenalin dulu beberapa jenis diapers. Claudie, apa diapers terus sih? Jadi di Claudie itu ada beberapa jenis yang bisa teman-teman kenali. Oh, ada satu yang aku nggak bawa liner. Tunggu sebentar, aku mau ambil linernya dulu ya. Oke, aku balik lagi, aku baru ngambil liner. Nah teman-teman, di Claudie itu ada beberapa part yang harus kita ketahui. Siapa tahu nanti teman-teman di sini ada yang mau berkelodi juga. Ada yang namanya cover. Covernya ada dua jenis, ada yang seperti model ini, ada yang modelnya tidak ada yang terbuka seperti ini. Ini namanya cover. Kalau yang ini apa ya istilahnya? Mohon maaf, aku lupa istilah penggunaannya namanya, tapi kalau yang ini tuh jenisnya dia ada kantongnya gitu, model kantong. Kalau di sini dia memang hanya pure cover yang waterproof aja. Terus kemudian ini ada yang namanya insert. Insert ada yang modelnya begini, ada yang modelnya begini. Ini biasanya digunakan untuk malam, yang agar menampung urin lebih banyak gitu. Terus kemudian ada yang bahan kayak gini insertnya. Nah, jadi banyak ya modelnya. Yang ini bahannya dari bambu, ini juga dari bambu. Di dalamnya itu jadi kayak ada beberapa lapisan gitu. Kalau yang bambu ini ada 3 lapis kalau nggak salah ya. 3 lapis. Kalau ini hanya 2 lapis, tapi dia tebal. Kemudian kalau yang ini hanya 2 lapis. Oh, sama 3 lapis tapi dia lebih tipis. Kalau yang ini dia 3 lapis juga tapi bahannya lebih tebal. Nah, terus gimana sih cara menggunakan atau memakai Claudie itu? Jadi misalnya teman-teman pakai yang pocket. Oh ya, aku jadi beringat pocket, yang model covernya pocket ini ya. Luarannya pocket. Nah, tinggal dimasukin aja nih. Soalnya mau pakai insertnya yang bambu. Dimasukkan begini. Nah, kalau yang ini pocket, terus kemudian dia yang all in one karena dia banyak ada snapnya gitu. Jadi bisa disesuaikan ukurannya sesuai sama lingkar pinggang anak gitu. Tapi kalau ada juga yang model kayak gini nih. Kalau yang model begini dia pants namanya, Claudie pants. Jadi dia lebih gampang kayak model celana, cuman di dalamnya tuh dia tebel, ada lapisan insertnya gitu. Kalau yang ini dia cenderung lebih lama keringnya daripada jenis Claudie yang pocket kayak gini ataupun cover. Nah teman-teman, ada lagi nih satu part namanya liner. Liner ini biasanya aku taruh di atas si Claudie. Agar apa sih? Agar dia itu ketika ketika buang air besar nggak langsung mengenai si bagian Claudie ini. Jadi dia ketampung di liner dan kita bisa lebih mudah untuk membersihkannya gitu. Nah terus habis itu kalau ditanya punya berapa jumlah Claudie, liner sama inner gitu ya, insert atau inner sama aja sih. Kalau aku pribadi itu punya sekitar insertnya itu sekitar 25 kayaknya, 25 sampai 30-an gitu. Kalau untuk covernya ada sekitar 15 ya, 15 cover, 15 sampai 16, nggak sampai 20 kalau nggak salah. Kalau di pantsnya aku punya 1 2 3 4 atau 5 gitu.
Kalau linernya aku ada 2 lusin, berarti 24 ya. 24, sorry 20. Nah, satu belinya satu pakai 10. Nah, terus untuk penggunaannya itu gimana sih? Apa sehari itu habis berapa Cloudy gitu? Kalau aku prinsipnya sama seperti penggunaan diapers ya, setiap 3 sampai 4 jam itu sudah diganti. Tapi memang tergantung dia jumlah pipisnya seperti apa dan apakah karena kan aku pakai liner ini ya. Terkadang kalau anak itu bagian insertnya aja yang sudah penuh gitu. Kalau ini udah basah, tapi ternyata yang bagian insert poketnya ini tuh belum pesing gitu. Biasanya aku masih menggunakan poketnya, cuman aku ganti bagian insert sama aku ganti bagian linernya gitu. Cuman mungkin itu hanya bertahan 1 jaman, terus habis itu aku ganti total kayak gitu. Nah, kemudian salah satu alasan kenapa pengen pakai Cloudy juga untuk menghindari potensi ruam sebenarnya. Tapi ternyata pada kenyataannya anak aku sempat ruam, teman-teman, ruam yang parah banget di bagian pinggang sampai pantatnya itu karena peralihan ya. Jadi aku baru balik ke Tangerang lagi, kemudian di Tangerang itu kan cuacanya panas, airnya juga sedikit hangat gitulah pokoknya. Dan mungkin anak aku kulitnya sedang beradaptasi sehingga dia jadi kayak lembab banget gitu loh, sehingga dia muncullah itu ruam-ruam. Padahal biasanya kalau dikasih salep atau krim-krimnya bayi itu biasanya dia cepat hilang, tapi ternyata malah makin parah sampai aku harus bawa dia ke DSA gitu. Terus tapi hanya kejadian 1 kali kok yang dia sampai ruam parah kayak gitu, teman-teman. Alhamdulillah selebihnya so far aman-aman aja menggunakan Cloudy, dan anak aku juga alhamdulillah tidak sampai ada ISK. Kan biasanya memang kita ada khawatir kalau pakai Cloudy gitu gimana bakal ISK nggak? ISK itu infeksi saluran kecil ya, alhamdulillah tidak. Jadi kalau trik yang aku gunakan, teman-teman, ketika anak menggunakan Cloudy ini kan memang aku gantinya itu di kamar mandi, sekaligus aku copot si Cloudy ini, kemudian aku masukkan ke timba untuk dikumpulkan dulu Cloudy yang yang sudah dipakai di hari itu. Nah, di sini mungkin juga di sini bukan mungkin ya, memang sekaligus cara aku untuk ngajarin ke anak aku, kalau kita tuh pipis dan buang air besar itu ada di kamar mandi, cara basuhnya seperti ini. Jadi biar dia familiar gitu sejak awal. Nah, terus kalau cara cucinya gimana sih di Cloudy ini? Yang aku terapkan itu biasanya aku ada 2 kali pencucian. Yang pertama itu pagi hari, tapi bukan aku yang nyuci itu adalah suami aku ketika sambil mandi gitu ya, sambil mau berangkat kerja dia cuci. Yang udah aku rendam malamnya gitu, atau aku rendam ketika subuh gitu. Terus habis itu dia akan cuci, kemudian nanti yang akan mengeringkan itu aku sama yang jemur. Kemudian nanti ada lagi sesi kedua itu yang di sore hari, sama polanya seperti itu. Ketika yang dipakai udah dipakai di siang hari, aku rendam. Aku tadi kan tampung di bak gitu. Nah, sebelum suami aku pulang udah aku cuci, aku bilas, aku kasih sabun, kemudian nanti suami aku yang akan mencucinya. Jadi memang penggunaan Cloudy ini memang tidak boleh hanya 1 orang saja yang berperan, tetapi memang seluruh anggota keluarga harus ikut support ya. Nah, perawatan Cloudy ini gimana sih? Apakah susah ataukah tricky atau gimana? Ya, aku memang boleh menyebutnya itu agak tricky ya. Dan di sini aku mungkin akan share juga beberapa kesalahan aku yang semoga tidak diulangi, dan ini bisa menjadi pelajaran juga buat diri aku gitu. Yang pertama, untuk perawatan Cloudy sendiri, Cloudy yang baru datang itu teman-teman kenal namanya pre-wash. Sebenarnya pre-wash ini akan tetap dilakukan di baju apapun ya, di pre-wash itu sebelum dicuci. Tapi kalau untuk Cloudy ini partnya beda gitu, caranya beda. Ada dua cara di pre-washnya Cloudy. Yang pertama itu 6 kali cuci, jadi dicuci, jemur, cuci, jemur, cuci, jemur selama 3-6 kali lah gitu. Kemudian atau dicuci sekali lalu dipakai, dicuci, dipakai, dicuci, dipakai gitu. Aku pernah menerapkan keduanya, dan yang paling efektif
itu adalah yang pre-wash yang pertama. Kenapa sih paling efektif? Karena ternyata pre-wash ini kan dia direndam pakai air hangat ya. Dia direndam pakai air hangat, kemudian ketika kita cuci kering itu ngebuka serat-serat kainnya dan kayak ngajarin gitu ya, ngajarin kainnya buat menampung air itu lebih banyak. Jadi memang terjadi gitu. Claudie yang aku pre-wash dengan pre-wash dulu 6 kali, cuci kering gitu, dengan Claudie yang aku cuci pakein kayak gitu, dia lebih kuat nampungnya yang sebelumnya. Jadi yang terjadi di pre-wash yang terjadi dengan Claudie yang aku gunakan di pre-wash kedua, aku pre-wash lagi dari awal, jadi biar dia kebalik lagi. Nah, setelah itu perawatan memang dari Claudie ini tidak boleh menggunakan sabun cuci mandi, sabun ini ya, sabun yang mengandung pelembut sama kemudian pemutih. Jadi aku nyucinya pakai sabun lera, atau memang ada beberapa sabun yang bisa teman-teman cek adakah kandungan pelembutnya atau enggak. Kalaupun enggak ada, itu bisa digunakan. Terus habis itu, nah kesalahan aku adalah memang di metode cuci ya, yang dia ngerendamnya terlalu lama. Tapi ya gimana, memang di kondisi aku efektifnya seperti itu. Kalau nggak aku rendam duluan, kemudian nanti dicuci sama suami aku, memang kita ngerasa itu tuh dia masih pesing gitu, padahal kan harusnya sudah bersih. Nah, untuk pencuciannya sendiri memang harus dibilas dulu sampai bersih, sampai hilang si kotoran, baru kita rendam pakai sabun gitu. Terus habis itu, apa sih dampaknya ketika rendamnya terlalu lama? Ya ini tadi kalau teman-teman lihat ada yang berjamur, ini sebenarnya bisa dilakukan perawatan, cuman memang udah aku lakuin belum efektif ya di jenis yang ini, nggak tahu kalau yang lain. Terus habis itu dia kalau jemur nggak boleh langsung kena sinar matahari, jadi kalau bisa agak diangin-anginkan aja, maksudnya jangan langsung kena sinar matahari langsung. Kalau kena sinar matahari langsung itu bagian waterproofnya itu tuh dia akan mengelupas gitu, terus akhirnya bisa menyebabkan kebocoran. Nah, apakah kalau malam hari menggunakan Claudie? Iya, pada waktu itu malam hari aku juga pakai Claudie. Cuman karena di umur berapa ya, mungkin di 1,5 tahun kali ya, itu aku udah di posisi agak capek banget. Jadi karena capek ngurusi DTM-nya dia, akhirnya aku beralih kalau malam aku pakai diapers gitu. Nah, keuntungannya memang alhamdulillah lebih hemat ya, meskipun masih seling-seling menggunakan diapers itu. Dan seperti yang aku ceritakan di awal, aku untuk budgetingnya 1 bulan diapers itu aku beli satu yang ukuran gede itu, yang isi 40-an ya, itu bisa 1,5 bulan. Itu kalau aku cari tuh yang itu berapa ya kira-kira, mungkin 70 tergantung merek ya kita katakan di range 50-70 ribu. Nah, kalau untuk Claudie sendiri memang harganya bervariasi teman-teman, tergantung produk, tergantung merek. Ada yang harganya 30 ribuan, ada yang harganya 80 ribuan, ada yang 100 ribuan, ada yang lebih dari 100 ribu. Jadi memang pilih-pilih aja yang sesuai sama budget. So far yang aku gunakan untuk membeli Claudie ini, karena kebetulan alhamdulillah waktu aku lahiran tuh juga dapat Claudie kado Claudie dari orang-orang yang memang support gitu. Yang tahu dari kakak ipar sama teman aku yang juga sama-sama pengguna Claudie. Jadi alhamdulillah kebantu banget. Kalau aku tidak salah ingat, untuk total sebenarnya aku udah tulis tuh di Instagram, ada di highlight Claudie. Aku tuh beli nggak sampai 1 juta kok untuk beli si Claudie ini, dan itu kepake untuk 2 tahun. Dan bukan mungkin lagi, ini masih bisa digunakan, masih bagus banget untuk anak aku selanjutnya gitu, yang entah kapan gitu. Karena belum direncanakan lagi.
Kalau nggak salah sih di range 700-an ya aku beli total seluruh Claudie aku. Nah, kemudian itu kan jauh lebih murah daripada kalau kita pakai Pampers itu biasanya ada loh yang sampai 300.000 untuk sebulan gitu. Itu udah kalau di total aja udah berapa, belum lagi kalau anaknya pakai Pampersnya sampai umur 3 atau 4 tahun itu udah berapa yang dikeluarkan. Nah, itu dia teman-teman cerita aku tentang penggunaan Claudie, apalagi ya yang mungkin bisa aku sampaikan itu tadi sih. Kalau memang menggunakan Claudie, memang kita harus menggunakan atau mencari support system dulu, kita kondisikan support systemnya, karena apa ya, mau nggak mau memang ketika perjalanannya itu harus dampingi gitu, harus dibantu. Kalau kita nggak ada yang bantu, maka ya kita akan merasa kesusahan gitu, kita akan merasa kesusahan dan keteteran juga. Nah gitu teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menyimak cerita aku tentang perkolodian. Kalau mau ada yang ditanya-tanya boleh banget kita mutualan di Instagram aku @alvinamusfira_. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Ikan you minum susu, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.